adik-adik, Horas, Shalom. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya silahkan lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya ya. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan Bapa hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati kami dan pikiran kami sehingga kami dapat paham isi daripada firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau membagikan beberapa informasi dulu untuk kalian ya. Jadi pada hari Minggu ini ya disebut Minggu Kantate. Apa arti dari Minggu Kantate? Ya, artinya dapat dilihat dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi di minggu ini kita mau diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau kita bernyanyi tentunya kita sukacita, karena kita dengan sukacita mau memuji Tuhan ya. Kemudian kakak juga mau ingatkan kepada kalian ya, tadi diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur itu adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama ya, di mana Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Ya, jangan sampai kalian lupa Mazmur itu di perjanjian mana ya. Oke. Jadi Mazmur itu tertulis di atau terdapat di kitab Perjanjian Lama ya. Kemudian kakak mau ingatkan lagi juga mengenai tutup pelanggatan ya. Jadi kalau kita ke gereja seperti biasa, tidak beribadah di rumah seperti saat ini ya. Kalau kita pergi ke gereja, kita lihat tutup pelanggatan gereja masih sama dengan minggu lalu, yaitu berwarna putih. Ya, jadi tutup pelanggatan gereja masih berwarna putih. Oke, itu dia beberapa informasi yang mau kakak sampaikan kepada kalian ya mengenai minggu ini ya. Kemudian tidak usah menunggu lama-lama lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Oke adik-adik, ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9, ya. Jadi kita sekarang akan coba lihat lebih dalam mengenai firman Tuhan tersebut, ya. Jadi judul khotbah kita hari ini adalah Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur berarti ada hubungannya, ada kaitannya dengan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, kakak mau ingatkan dulu kalian. Waktu Natal kemarin, ada satu lagu, judulnya itu Little Drummer Boy, atau Anak Laki-laki Pemain Drum. Nah, sekarang kalau kita lihat arti dari lagunya. Arti dari lagunya itu adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki suatu hal yang bisa diberikan untuk menjadi hadiah bagi Tuhan Yesus. Namun dia mempersembahkan kemampuannya dalam bermain drum untuk Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata memuji, memuliakan nama Tuhan itu adalah kebebasan bagi kita semua. Mau kamu masih anak-anak, mau kamu sudah besar, sudah dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, mau sehat, mau mungkin sedang dalam keadaan sakit, kita tetap memiliki kebebasan untuk bermazmur, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kak, apakah hanya dalam bentuk nyanyian saja? Tidak, kamu juga bisa menari untuk memuji Tuhan. Kamu juga bisa memberikan gambaranmu, lukisanmu untuk memuji Tuhan. Untuk adik-adik kakak yang punya kemampuan untuk menggambar ataupun melukis. Kemudian untuk adik-adik kakak yang jago olahraga, kalian juga bisa mempersembahkan olahraga kalian itu. Misalkan kalian ikut lomba olahraga, kemudian kalian menang, ya, baik menang maupun kalah, kan persembahkan untuk Tuhan. Tentu Tuhan senang. Ya, jadi kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan banyak cara. Nah, sekarang coba ingat-ingat waktu sekolah minggu. Waktu sekolah minggu kita masih bisa berkumpul di gereja. Siapa adik-adik yang kalau disuruh nyanyi malas-malas atau lemas-lemas? Atau mungkin saat menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, melompat-lompat, adik-adik malu-malu lompatnya. Atau siapa mungkin yang saat bernyanyi suaranya dibuat pelan-pelan? Kenapa? Malu, Kak. Ayo, siapa yang seperti itu? Coba diingat-ingat kembali. Berarti saat itu kita belum memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi di Minggu Kantate ini kita diingatkan untuk selalu bersemangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian ayat bulanan. Ayo, siapa yang sering malas menghafal ayat bulanan? Berarti kita juga belum mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita masih malas untuk menghafal ayat bulanan. Kemudian, siapa di sini yang masih malas-malas belajarnya? Kak, kan aku belajar online, kan aku di rumah. Gak apa-apa bangunnya siang, gak apa-apa tidurnya malam-malam, kan gak pergi ke sekolah. Itu artinya kamu belum memuji, memuliakan nama Tuhan dengan waktumu. Ingat, tetap harus belajar di rumah. Walaupun mungkin sedikit sulit, tetap harus dilakukan. Kamu tetap harus berusaha. Jangan mudah putus asa. Ingat, anak Tuhan tidak boleh mudah putus asa. Ya, jadi di minggu ini kita diajak untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian, jangan lupa, seringkali kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tubuh kita. Tuhan memberikan kita mulut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada teman-teman kita. Namun kenapa seringkali kita lebih suka menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang kurang baik? Contoh, saat kita melihat teman kita terlihat cantik, apa salahnya kita mengatakan, "Kamu cantik sekali hari ini"? Tapi bukannya mengatakan hal itu, kamu justru mengatakan, "Ih, kamu kok jelek kali hari ini." Padahal sejak dari semula Tuhan menciptakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian tangan kita. Tuhan menciptakan tangan untuk kita supaya kita bisa membantu orang-orang, menolong orang-orang. Namun apa yang terjadi? Seringkali kita menggunakan tangan kita untuk berantem, untuk memukul adik, memukul kakak atau abang, untuk berantem. Apakah itu artinya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ingat, minggu ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan mulut kita, ya, dengan tubuh kita, dengan pekerjaan rumah kamu, dengan PR kamu persembahkannya untuk Tuhan. Dengan nyanyian-nyanyian kamu, daripada nyanyi lagu-lagu cinta yang galau-galau, mungkin gak ada salahnya sekali-sekali juga kita menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan, lagu-lagu dari Kidung Jemaat, lagu-lagu dari buku ND, lagu-lagu dari buku nyanyian sekolah minggu. Ya, jangan kita keseringan menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan patah hati. Kalian masih anak-anak, belum cocok menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Ya, jadi daripada kita mendengarkan lagu-lagu yang seperti itu, apa tidak salah kan? Tidak ada salahnya kalau kita mendengarkan lagu-lagu firman Tuhan. Boleh Kak mendengar lagu-lagu yang seperti itu? Sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau setiap hari didengarkan lagu itu dan tidak mendengarkan lagu-lagu rohani lagi, ya itu sudah salah. Kalau terlampau sering mendengarkan lagu-lagu yang berhubungan dengan cinta-cintaan, itu juga nggak bagus buat kalian. Kalian kan masih anak-anak, masih remaja, ya. Nah, kemudian hari ini, minggu ini, kakak juga mau mengingatkan kalian, ya. Apapun masalah kita, apapun kondisi kamu sekarang, ingat kita harus selalu bersukacita. Mudahkah? Tidak, tentu sulit. Bagaimana mungkin saat kita sedang merasa sedih kita disuruh bersukacita? Namun hal tersebut pasti bisa kita lakukan saat kita melakukannya bersama Tuhan. Saat kita melakukannya bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, jadi adik-adik kakak, kalau kalian lagi sedih, ingat berdoa. Kalau kalian lagi merasakan putus asa, berdoa, nyanyikan lagu-lagu untuk membuat kamu menjadi lebih semangat. Saat kamu takut, berdoa. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada di sebelah kamu sekarang. Saat kamu berjalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dimanapun kamu, Tuhan selalu ada bersama dan beserta dengan kita. Baik adik-adik, kakak harap kalian semua tetap semangat, ya. Ingat, pada minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu bersemangat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jangan gampang putus asa ya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu luar biasa. Tuhan mengajari kami pada hari ini agar kami tidak mudah berputus asa dan kami selalu bersemangat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya Tuhan, mungkin saja kondisi kami saat ini sedang kurang baik,
Namun kami yakin, kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan akan ada sukacita bersama dengan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga yang menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi di negara kami ini, agar kiranya wabah COVID-19 ini dapat dengan segera teratasi ya Tuhan, dan kami dapat kembali berkumpul di sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sampai sini dulu. Nah, adik-adik kakak, siapa yang sudah hafal ayat bulanannya? Ya, yang sudah hafal ayat bulanannya, boleh ya dibagikan videonya saat kalian menghafalkan atau mengatakan ayat bulanan tersebut. Atau mungkin yang malu sendirian, boleh bareng-bareng dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan abangnya, ya. Ayo diberikan kepada kami guru-guru sekolah minggu, supaya kami juga bisa lihat walaupun di rumah adik-adik tetap semangat menghafalkan ayat bulanan. Oke adik-adik, sampai sini dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sehabis kebaktian, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati kalian semua. Salam untuk orang tua juga. Dadah.